ke oh. Oke, kita taruh sini, taruh sini, taruh sini. Nah, oke, jadi aku bakal jelasin tentang di trading kenapa sebuah harga dari suatu entitas atau suatu barang atau suatu aset itu bisa naik, bisa turun, atau bisa berfluktuasi, harganya bisa fluktuatif gitu. Jadi kita langsung aja. Yang pertama, ada tiga dasar, yaitu kenapa harga bisa naik atau turun, yaitu karena tiga, yaitu yang pertama trust atau hype. Trust artinya kepercayaan, hype itu ya keterkenalan, ketenaran. Nah, itu yang pertama, kepercayaan atau ketenaran atau apa namanya, keterkenalan. Yang kedua itu ada demand atau permintaan. Yang ketiga itu ada supply atau pasokan atau ketersediaan barang gitu. Jadi kita langsung aja, ada tiga dasar yang bisa menggerakkan price atau harga. Yang pertama, trust itu kepercayaan yang menyangkut kepercayaan demand terhadap supply itu sendiri. Contoh sebuah bolpen gitu ya, ketika pertama kali bolpen ditemuin, akan terjadi namanya hype. Wah, ini ada benda baru nih namanya bolpen, harganya apa tuh, bukan harganya, ada benda baru namanya bolpen, fungsinya buat gini, terus terkenal, terus banyak orang ngomongin. Ketika banyak orang ngomongin, banyak orang yang pengen beli, terus demandnya juga ikut naik gitu. Paham kan? Demand itu permintaan. Nah, permintaan dari orang-orang yang dengar tentang bolpen itu menaik karena hype, karena terkenal ada barang baru namanya bolpen gitu. Nah, ketika demand-nya naik, dari supply-nya yang pertama misalnya orang cuman memproduksi di dunia itu cuman ada 15 bolpen gitu. Nah, ketika banyak demand-nya, banyak yang beli, lama-lama makin turun. Ketika supply-nya turun, akan terjadi kelangkaan ya, dari yang pertamanya misal demand-nya 20 tapi supply-nya 15. Ketika supply-nya menurun, misal jadi berapa ya, jadi tinggal 5 gitu, supply-nya dari 15 jadi 2 misalnya, tapi demand-nya masih ada berapa, 7. Nah, itu akan terjadi kelangkaan dan menyebabkan harganya naik gitu. Ketika hype, suatu barang itu hype, demand-nya itu ikut meningkat, terus supply-nya atau pasukannya menurun, nah, akan menghasilkan harga naik, harganya meningkat karena supply-nya udah makin berkurang tapi demand-nya masih makin naik gitu. Itu yang pertama, itu antara hype atau trust. Trust itu ya kepercayaan. Misal ada ada sebuah properti, misalnya ada sebuah rumah, ada perumahan gitu ya. Kita bilang ada perumahan, ada 5 rumah di satu perumahan. Nah, orang-orang terkenal, orang-orang apa ya, seorang investor terkenal misalnya ya, itu bilang kalau rumah ini 5 tahun lagi bakal jadi segini harganya, bakal naik 10 kali lipat gitu. Tuh yang ngomong investor yang terkenal. Ketika investor yang terkenal, yang udah punya pengalaman macam-macam, ngomong kayak gitu, orang-orang yang lebih awam dibandingkan dia, itu bakal percaya sama omongan dia. Nah, ketika kepercayaan meningkat, ketika kepercayaan orang terhadap perumahan itu meningkat, demand-nya juga ikut meningkat. Nah, ketika demand-nya meningkat, supply-nya ya menurun. Karena tadi rumahnya ada 5 kan. Nah, ketika supply menurun, harganya jadi kayak tadi, ada kelangkaan. Jadi
naik gitu. Itu antara hype atau trust. Oke, kalau trust itu ya kepercayaan. Apakah orang percaya? Ketika orang semakin percaya atau barang itu atau entitas itu semakin terkenal, akan menyebabkan demand menaik. Ketika demand menaik, supply akan berkurang. Ketika supply akan berkurang, maka harga juga akan menaik. Gitu. Tuh, gitu ya. Nah, itu kan kita udah bahas soal uptrendnya. Sekarang turun. Kenapa harga bisa turun? Nah, ya kebalikannya. Kita mulai dari trust dulu deh. Tadi kan mulainya dari hype. Kenapa trust itu bisa turun? Ya, macam-macam. Misalnya ada investor tadi yang bilang deh gitu. Perumahan ini tuh sebenarnya misal dia ngomongin perumahan B gitu. Perumahan B itu jelek, itu sebenarnya fundamentalnya nggak bagus, pondasinya ringkih gitu. Kalau kena gempa sekian nggak terlalu besar aja dia bakal runtuh. Itu kepercayaan orang yang lebih awam dari dia, karena yang ngomong investor yang terkenal yang punya pengalaman, kepercayaan terhadap perumahan B itu berkurang. Nah, ketika perumahan B berkurang, orang demand-nya juga berkurang. Dan bahkan orang yang punya rumah di perumahan B akan menjual perumahan itu daripada nanti untungnya lebih parah, mending tak jual. Nah, ketika dijual, supply-nya bertambah. Nah, ketika kepercayaan menurun, demand menurun, supply-nya bertambah, terus supply-nya nggak ada yang beli kan? Ketika nggak ada yang beli, harganya menurun. Karena nggak ada yang beli, siapa yang mau beli? Makanya harganya makin murah, begitu. Tuh, kasus pertama. Kasus ketiga ya. Nah, kenapa harga bisa turun? Sekarang kita pindah ke hype, keterkenalan. Ya, itu sama, ketika barang itu udah nggak terkenal lagi, udah misal bolpen, misal tadi kan bolpen. Ternyata ada fitur baru nih, ada apa? Ada alat baru yang lebih canggih, yaitu keyboard misalnya. Jadi orang-orang tinggal jadi orang-orang tinggal nyatet ngetik di keyboard gitu. Nggak perlu bolpen lagi. Nah, itu hype dari bolpen, keterkenalan dari bolpen menurun karena ada keyboard. Nah, ketika bolpen hype bolpen itu turun, demand-nya juga akan turun. Nah, ketika demand turun, nggak ada yang beli. Mungkin ada yang jual, tapi gimana kok nggak mungkin bisa laku kan? Jadi supply bertambah itu kemungkinan karena tetap diproduksi, bolpen itu tetap diproduksi lagi, tapi nggak ada yang beli. Jadi supply-nya juga nge-stuck di malah makin nambah, bukan berkurang. Nah, itu sama. Ketika hype-nya turun, demand-nya turun, supply-nya naik, harganya juga akan jadi turun. Gitu. Nah, begitu. Ini logika dasar ya. Kenapa kok harga bisa naik, kok bisa turun, gitu. Antara trust, hype, demand, supply sama dengan price. Ya, gitu aja sih. Soal kok harga bisa naik bisa turun, itu antara trust atau hype, lalu ada demand dan ada supply sama dengan harga. Begitu. Jadi gitu aja. Thank you for watching.